Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Penembak jitu terbaik. Bab 57. Makan pelan-pelan, masih belum cukup, masak terus. Ketua regu masak terus berkhotbah, takut banget ada yang salah dengan makan 5 orang itu. Saya baru saja kembali dari neraka. Akan menjadi lelucon jika saya berkorban karena makan dan perut saya meledak. Lian dan yang lainnya tidak khawatir sama sekali. Pada hari pertama dia tiba di tentara, Lian mendapat gelar Rice Bucket. Tapi setelah bulan pelatihan ini, yang mana di antara Long San, Chen Hao dan Feng Baochai yang bukan Rice Bucket. Masing-masing lebih bisa dimakan dibandingkan yang lain. Kelima orang itu membersihkan makanan di atas meja dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Untung saja ketua regu masak sudah melakukan persiapan dan menyajikan meja lagi untuk 5 orang. Siapa sangka begitu selesai menyajikan, 5 orang lagi akan memakan semua makanannya. Termasuk bakpao, nasi, dan sup, kelima orang itu diberi makan. Bukankah ini terlalu enak? Pemimpin regu memasak memandangi perut kelima orang itu dan sangat curiga dengan cara makanan itu dikemas. Baiklah, bagaimana kalau aku menyiapkannya untukmu? Pemimpin regu memasak tergagap. Ni Wanli mengerutkan bibirnya, menatap komandan kompi penjaga yang berdiri di samping dan berkata, jika tebakanku benar, komandan resimen pasti sudah menyiapkan beberapa proyek untuk dinilai kali ini, kan? Tanpa menunggu jawaban komandan kompi penjaga, Ni Wanli mulai berbicara dengan pemimpin regu memasak lagi. Makan terlalu banyak tidak kondusif untuk berolahraga. Cukup kenyang 50% saja. Apa? Anda hanya 50% kenyang setelah makan begitu banyak? Pemimpin regu memasak sangat terkejut hingga matanya hampir jatuh, berpikir bahwa jika setiap prajurit pandai makan, negaranya mungkin akan hancur. Ketika ketua kelompok Kong Jianhua mengetahui bahwa Ni Wanli ingin mengikuti tes sekarang, dia berkata, kamu baru saja kembali, mengapa kita tidak istirahat semalam sebelum kita berbicara? Tidak perlu. Kita tidak pernah tahu kapan musuh akan muncul di medan perang. Mereka siap bertarung kapan saja, kata Ni Wanli dengan tegas. Kong Jianhua memandang keempat Lian yang berdiri di belakang Ni Wanli dengan kepala terangkat tinggi dan dada terangkat tinggi. Dia merasakan semangat juang yang kuat dalam diri keempat orang itu, jadi dia kembali ke komandan kompi penjaga dan bertanya, di mana apakah orang-orangmu? Komandan kompi penjaga mengeluarkan suara pop memberi hormat dengan hormat militer dan berteriak, laporkan ke komandan resimen, kompi penjaga siaga kapan saja. Oke. Kong Jianhua mengangguk dan melanjutkan, sekarang kamu sudah siap, mari kita mulai. Kuisnya sangat sederhana. Lokasinya di belakang markas resimen dan isinya tentang berburu. Lian dan keempat anak buahnya memasuki gunung belakang untuk bersembunyi 10 menit sebelumnya, dan kompi keamanan memasuki gunung belakang 10 menit kemudian untuk memburu keempat orang tersebut sampai keempatnya ditangkap. Setelah komandan kompi penjaga menerima perintah, dia siap berangkat. Pemimpin resimen Kong Jianhua bertanya kepada Lian dan dua lainnya, peralatan apa yang Anda butuhkan? Saya akan meminta seseorang membawakannya untuk Anda. Laporkan ke pimpinan, kami tidak membutuhkan perlengkapan apapun. Jawab keempat orang itu serempak. Tidak diperlukan peralatan. Kong Jianhua mengerutkan kening karena bingung. Ni Wanli tersenyum dan berkata, itu hanya perusahaan keamanan. Mereka berempat tidak membutuhkan senjata dan peralatan. Mereka bisa menyelesaikannya dengan tangan mereka sendiri. Wanli, apakah kamu memiliki kepercayaan diri seperti itu? Kong Jianhua bertanya dengan tidak percaya. Kompi penjaga adalah elit dari seluruh resimen. Bisakah 4 orang menanganinya dengan tangan kosong? Bukankah itu agak berlebihan? Ataukah perusahaan penjaga itu benar-benar rentan? Ni Wanli berkata dengan percaya diri, jika siang hari, atau dalam perkelahian jalanan, mereka berempat mungkin tidak bisa melakukannya. Tapi sekarang sudah malam, dan lokasi pertempuran berada di hutan pegunungan yang lebat, jadi di sana tidak akan menjadi masalah bagi mereka. Kong Jianhua mengerti maksud Ni Wanli. Malam dan hutan sama-sama kondusif untuk berlindung. Jumlah orang di pihak Lian memang sedikit, tapi selama mereka dikalahkan satu persatu, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan kompi penjaga. Baiklah kalau begitu. Kong Jianhua berkata setelah berpikir dalam-dalam, saya setuju bahwa Anda tidak membawa senjata dan peralatan, tetapi Anda harus membawa sistem penentuan posisi. Saya ingin tahu lokasinya. Tidak masalah. Jawab Ni Wanli. Keempat Lian tidak hanya membawa sistem penentuan posisi, tetapi juga perangkat induksi khusus untuk latihan guna memastikan bahwa mereka dapat dibunuh. Selain itu, keempat orang tersebut tidak membawa senjata apapun, termasuk walkie-talkie. Setelah bersiap sepenuhnya, Lian dan dua lainnya pergi ke gunung belakang untuk bersembunyi. 10 menit kemudian, seluruh kompi keamanan dikirim ke gunung belakang. Itu hanya ujian kecil kekuatan, tapi mengejutkan seluruh resimen. Di dalam markas resimen, semua perwira di atas tingkat kompi berkumpul di ruang konferensi untuk menyaksikan ujian. Peta 3 dimensi diproyeksikan pada layar besar di ruang konferensi, dan sistem penentuan posisi mentransmisikan lokasi setiap orang. Merah melambangkan 4 anggota Angli, dan biru melambangkan perusahaan keamanan.
Saya harap mereka tidak mengecewakan saya, bisik Kong Jianhua kepada Ni Wanli. Dia selalu merasa bahwa Lian dan 4 orang lainnya terlalu percaya diri dengan tangan kosong. Ni Wanli tersenyum percaya diri. Wakil komandan tersenyum kepada komandan kompi penjaga dan berkata, kompi Anda adalah elit resimen, dan ada 7 atau 80 orang, tetapi pihak lain hanya memiliki 4. Jangan malu. Komandan kompi penjaga berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, saya di sini untuk meyakinkan Anda bahwa anak buah saya akan menangkap mereka berempat dalam waktu kurang dari setengah jam. Petugas lainnya mengangguk. Apalagi ketika mereka mengetahui Lian dan yang lainnya tidak membawa senjata dan perlengkapan, mereka merasa tidak punya peluang untuk menang. Itu adalah kompi penjaga. Ketika mereka masih menjadi anggota baru, mereka mulai memilih tentara yang paling menjanjikan dari setiap kompi untuk pelatihan. Hei, mereka berempat berpisah. Seseorang berteriak pelan. Di layar, keempat Lian awalnya bersama, tetapi setelah perusahaan keamanan memasuki gunung belakang, mereka berempat berpisah. Dilihat dari waktu pemisahan, keempat orang tersebut sengaja menunggu perusahaan keamanan masuk sebelum melakukannya. Dengan kata lain, mereka hanya berpura-pura menghindar sebelum perusahaan keamanan masuk. Komandan kompi penjaga awalnya terkejut, lalu menunjukkan senyuman menghina. 4 orang bertarung dengan tangan kosong. Jika mereka bisa mengumpulkan kekuatannya sendiri untuk bertarung saat mereka bersama, bagaimana jika mereka terpisah? Bertarung sendiri sudah pasti gagal dan akan mempercepat kekalahan keempat orang dalam penilaian ini. Pemimpin Reguni, apakah ini hasil dari pelatihanmu selama sebulan? Komandan kompi penjaga bertanya dengan sinis. Yang lain juga memandang Ni Wanli dengan rasa ingin tahu, bertanya-tanya mengapa Lian dan keempatnya ingin berpisah. Mungkinkah mereka ingin membubarkan dan melakukan perang gerilya? Itu hanya mengulur waktu. Hanya dengan bersatu kita bisa melawan kompi penjaga dengan kekuatan terbatas. Perpisahan hanyalah mencari kematian. Ni Wanli melirik komandan kompi penjaga dan berkata dengan tenang, setengah jam. Bukankah kamu bilang ini akan berakhir dalam setengah jam? Mari kita terus menonton. Ada 70 atau 80 orang di kompi penjaga, tetapi begitu mereka memasuki gunung belakang, mereka tampaknya tidak mencukupi, dan mereka tidak diizinkan bergerak sebagai satu regu. Seperti yang Anda lihat di layar, salah satu kelas mendekati titik merah. Saatnya bertarung. Suasana di ruang konferensi tiba-tiba menjadi tegang. Bab 58. Sangat aneh. Dilihat dari gambarnya, tim biru yang mewakili perusahaan keamanan jelas bertemu dengan tim merah yang mewakili keempat Lian, namun tidak ada tanda-tanda konfrontasi. Pasukan-pasukan kompi penjaga hanya menutupi sisi merah tanpa henti sedikitpun. Salah. Saat perusahaan keamanan lewat, titik biru tiba-tiba menghilang dari layar. Hilangnya titik biru berarti seorang prajurit kompi penjaga tersingkir, tetapi anggota kelompok lainnya tidak menyadarinya sama sekali dan terus bergerak maju. Melihat pemandangan di depannya, wajah komandan kompi penjaga itu tiba-tiba menjadi panas, seperti baru saja ditampar dengan keras. Pada saat yang sama, orang-orang melirik Ni Wanli dengan kagum. Wajah komandan kompi penjaga itu memerah. Jika pemandangan yang baru saja dilihatnya hanyalah kecelakaan, tidak apa-apa, tapi yang terjadi selanjutnya sungguh mengejutkan. Dimanapun di layar, setiap kali titik biru bertemu dengan titik merah, 1 atau 2 titik biru akan hilang. Salah satu titik merah benar-benar menelan sepasukan-pasukan dalam satu tarikan napas. Semua orang tidak berada di zona perang. Hanya melalui situasi pertempuran yang dikirimkan kembali oleh sistem penentuan posisi, Anda dapat merasakan ketegangan dan suasana aneh di tempat kejadian. 10 menit. Hanya dalam 10 menit, semua titik biru di layar menghilang, dan 4 titik merah berkumpul dan mulai berjalan menuju markas resimen. Komandan kompi penjaga berdiri di sana dengan kaku dan kedinginan. Seluruh kompi penjaga, yang dikenal sebagai kompi paling kuat di resimen, musnah seluruhnya hanya dalam 10 menit. Apakah keempat orang itu setan? Bukan hanya komandan kompi penjaga yang kaget, tapi juga sebagian besar perwira. Ini tamparan di wajah. Perusahaan penjaga telah jatuh, tetapi bagaimana dengan perusahaan lainnya? Apakah tentara kita begitu rentan? Sebenarnya tidak perlu terlalu banyak berpikir atau terlalu pesimis. Keempatnya adalah anomali di kalangan prajurit. Bukan berarti setiap prajurit bisa seperti mereka. Alien di antara tentara. Para petugas menghela nafas panjang, dan kekhawatiran barusan hilang. Benar, bukan karena prajurit mereka terlalu lemah, tapi keempat orang itu terlalu kuat. Pemimpin Reguni, menurutmu apakah mereka berempat bisa bergabung dengan tim Gigi Naga? Kong Jianhua tiba-tiba bertanya, jelas dia lebih peduli dengan masalah ini. Suan. Ni Wanli menggelengkan kepalanya, seolah dia tidak memiliki harapan besar bagi mereka berempat untuk bergabung dengan tim Gigi Naga. Apa? Mereka berempat begitu mesum hingga masih belum bisa bergabung dengan tim Gigi Naga. Petugas lainnya kembali terkejut, mata mereka hampir rontok. Ni Wanli menjelaskan, dengan kekuatan mereka saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk masuk ke tim cadangan Tim Longya. Diperkirakan akan ada tim cadangan level menengah ke bawah. Apakah kekuatan seperti ini berada di bawah rata-rata di antara tim cadangan Tim Longya? Tanda seru. Semua orang kembali terkejut. Ni Wanli melanjutkan, jika mereka berhenti bergerak maju, tidak akan ada peluang untuk bergabung dengan Tim Longya dan menjadi anggota tim yang sebenarnya. Untungnya,
Akan ada masa pelatihan setelah mereka masuk ke tim cadangan. Jika mereka bisa menerobos dan berkembang lagi, mereka akan mendapat kesempatan untuk bergabung dengan tim Dragonia. Khusus untuk para sniper, mereka memiliki kelebihan yang melekat di medan pertempuran. Sniper, apa maksudmu peluang Long San bergabung dengan tim gigi naga kecil? Orang-orang menyadari arti kata-kata Niwan Li. Long San telah berpartisipasi dalam uji coba tim Dragonia selama 3 tahun berturut-turut, tetapi selalu tersingkir. Jika dia benar-benar berbakat, Niwan Li akan membawanya ke tim cadangan tim Longya. Meskipun Long San telah bekerja keras selama bertahun-tahun dan menempati peringkat teratas tim dalam kualitas keseluruhan, ruangnya untuk terobosan sangat terbatas, itulah sebabnya Niwan Li tidak optimis tentangnya. Laporan. Terdengar teriakan keras di luar pintu, dan Lian serta 4 orang lainnya muncul di luar ruang konferensi. Masuk. Perintah Kong Jianhua. Keempat orang itu masuk, dan semua orang memandang Long San dengan tatapan kasihan. Sungguh memalukan bagi seorang prajurit yang baik. Tapi tidak ada yang mau berbicara saat ini dan memberitahu Long San, kamu tidak bisa melakukannya, jangan buang energimu. Ini adalah kesempatan terakhir Long San. Bahkan jika seseorang mengatakan dia tidak bisa melakukannya, dia akan mencoba yang terbaik lagi. Laporkan, ujiannya sudah selesai, tolong beri instruksi. Setelah 4 orang memasuki ruangan, ada lagi penghormatan militer yang rapi. Papa. Saya tidak tahu siapa yang bertepuk tangan lebih dulu, dan kemudian ruang konferensi dipenuhi tepuk tangan meriah. Dalam 2 hari berikutnya, Niwan Li tidak membiarkan Lian dan yang lainnya melakukan pelatihan apapun, tetapi mereka beristirahat sebanyak mungkin. Pada hari pertama, mereka berempat terjatuh di tempat tidur dan tidur selama 24 jam. Mereka sangat lelah sehingga membutuhkan tidur untuk memulihkan diri. Setelah bangun tidur, mereka berempat pergi ke kelas memasak lagi untuk bersih-bersih, lalu ada lagi masa pemulihan tidur yang panjang. Pada hari ketiga, mereka berempat pada dasarnya sudah pulih, dan hari ini adalah waktu untuk melaporkan persidangan. Pagi-pagi sekali, sebelum mereka berempat sempat sarapan, sebuah helikopter bersenjata pesawat angkut diparkir di taman bermain resimen. Di badan pesawat tergambar kepala naga bergigi tajam yang merupakan logo tim gigi naga. Kami naik ke pesawat dan tidak bisa berkata-kata sepanjang perjalanan. Tidak ada yang memberitahu mereka berempat kemana harus pergi, jadi yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu dengan sabar. Helikopter berangkat menjemput orang-orang dari beberapa unit saudara. Setelah helikopter penuh, ia terbang menuju pegunungan dalam dan hutan tua. Orang-orang yang duduk di kabin semuanya adalah prajurit yang akan berpartisipasi dalam pemilihan tim gigi naga kali ini. Kebanyakan dari mereka adalah prajurit kelas 1 dan bintara kelas 1. Hanya ada segelintir rekrutan seperti Lian. Di pesawat yang sama, Lian memperhatikan seseorang. Wajah prajurit ini cantik dan cantik, seperti pria berkaki panjang di drama Korea, sama sekali tidak seperti prajurit yang terkena terik matahari, angin, dan hujan. Prajurit mana yang tidak berkulit gelap? Kalaupun ada anak laki-laki tampan, dia tetaplah pegawai sipil. Seperti Ang Li, anak muda itu mengenakan pangkat prajurit di pundaknya. Ini bahkan lebih mengejutkan lagi. Kecuali pria tersebut memiliki keterampilan yang luar biasa, kehadirannya mengingatkan kita pada kata hubungan. Kebetulan anak laki-laki cantik itu juga sedang melihat ke arah Lian. Setelah mata mereka bertemu, anak laki-laki cantik itu menunjukkan senyuman ramah. Lian balas tersenyum dan tidak banyak berkomunikasi. Lagi pula, kami tidak akrab satu sama lain, dan kami bahkan tidak tahu nama satu sama lain. Selain itu, kami adalah pesaing, jadi tidak ada yang perlu dibicarakan. Lebih penting lagi, penembak jitu sangat defensif. Kebanyakan penembak jitu pendiam, yang memungkinkan mereka menanggung kesepian saat menjalankan misi. Selain itu, terlalu banyak percakapan dapat mengungkap kelemahan seseorang, sehingga sebagian besar penembak jitu enggan berbicara dengan orang asing. Siang hari, helikopter terbang ke pegunungan tak berujung dan mendarat di sebuah lembah. Angkat pantatmu dan keluar dari sini. Teriakan kasar terdengar dari luar helikopter. Bersambung.